Selamat malam semuanya. Oke, hari ini ya seperti sesi sebelumnya kita masih akan ngebahas untuk persiapan pretest. Jadi bareng aku Kak Afrizal. Nah, kita akan belajar lagi untuk mempersiapkan gitu ya. Ujian kita yang akan kita hadapi sebagai calon mahasiswa baru gitu. Oke, mungkin ada yang hari ini udah kebagian eh, jaket alma mater. Terus ada juga yang mungkin sudah mendapatkan simulasi untuk pretest. Jadi info yang aku terima, simulasi pretest akan menggunakan device ya, ya mungkin berupa handphone. Jadi nanti akan dipastikan bahwa prosesnya berjalan lancar, nanti dikasih tahu cara makainya, loginnya, ngisinya. Tapi so far sih juga tetap paper based ya. Jadi kita diminta untuk tetap melakukan kotretan ya atau oret-oret nah di kertas yang sudah disediakan. Nah, di sini aku berharap teman-teman semua yang ikut pretest nanti bisa satu kali tembak dan langsung selesai ya. Ya, semoga. Jadi biar enak, biar langsung lulus, tidak usah mengikuti SCL, mengulang dan sebagainya. Gitu. Oke, selamat malam buat yang baru bergabung. Mas, ini sudah terisi UTW 15 ya, 15 orang. So far peserta yang mendaftar cukup banyak. Entah ini nanti apakah akan datang semua, cukup atau tidak. Kita coba lihat progres dulu via Instagram. Oke, hari ini kita berarti untuk persiapan final, kita belajarnya santai aja. Yang penting fokus. Terus nanti eh, kita akan coba lihat teman-teman pengen tahu materi tentang apa, pembahasan tentang apa, boleh juga. Oke, dari beberapa eh, yang pernah di request, ada chat dulu sebentar. Dari Pak Kwita, Kak, izin bertanya, kita selesai jam berapa ya? 21.00 atau jam 9 malam Pak Kwita. Kita beresnya jam segitu. Oke deh, nggak usah berlama-lama. Mari kita mulai saja ya. Nah, sambil menunggu yang lain. Oke, topik yang akan kita bahas. Pertama, aku mau singgung dulu beberapa yang sering ditemukan bertanya adalah harga mutlak. Nah, buat teman-teman yang baru tahu nih tentang harga mutlak ataukah udah tahulah di SMA harga mutlak. Apakah kalian tahu bahwa harga mutlak itu punya definisi? Jadi pemahaman yang kayak, oh kak, harga mutlak itu selalu positif. Itu mungkin pemahaman yang kurang pas ya. Ternyata di balik selalu positifnya hasil harga mutlak, ada proses di baliknya. Jadi mutlak X itu ternyata dapat diganti oleh dua kalimat. Bisa diganti X, bisa juga min X. Nah, kapan Kak diganti yang atas, kapan diganti yang bawah? Kalau mutlak X diganti dengan X, maka itu terjadi saat X-nya positif. Kalau misalkan diganti yang bawah, itu terjadi saat X-nya minus. Nah, kalimat ini juga ternyata berlaku ketika kita buat kalimatnya menjadi sedikit lebih rumit. Nah, misalkan 9 minus 3X.
9 minus 3x mutlak, itu ternyata juga bisa loh teman-teman. Kalian ganti dengan 9 min 3x itu sendiri. Saat kapan? Pada saat 9 minus 3x bigger than or equal 0. Nah, jadi kalau 9 minus 3x, bukan x-nya loh ya. 9 minus 3x-nya positif, maka mutlak itu seolah-olah dapat kalian hapus, abaikan saja. Atau yang kedua, bisa jadi minus dari 9 minus 3x kalau 9 minus 3x less than 0. Oh, berarti Kak, dengan kata lain, bisa juga nih kita katakan bahwa 9 lebih besar nih dari 3x. Atau bisa juga x-nya lebih kecil sama dengan 3. Tuh, seperti ini bisa. Jadi x-nya lebih kecil dari 3. Berarti kalau x-nya lebih kecil dari 3 pakai yang atas, otomatis yang bawah adalah kontra positifnya. Berarti x-nya harus lebih besar dari 3. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini namanya adalah definisi harga mutlak. Bisa kita bawa dengan eh, kalimat yang bentuknya beragam. Terus kegunaannya apa, Kak? Nah, ada beberapa tipe soal ya harga mutlak yang teman-teman perlu ketahui. Oh ya, sebelum masuk ke sana, harga mutlak itu juga punya sifat saat dia dibawa ke dalam pertidaksamaan. Ini penting. Insya Allah besok waktu pretest akan keluar. Apa aja itu Kak sifatnya? Satu, mutlak A kalau kurang dari sama dengan B, maka dia akan ekuivalen dengan A yang berada di antara minus B sampai dengan B. Oke, sebentar, ada pesan. Oh, sudah. Oke. Jadi kalau ada mutlak kurang dari, bisa pakai sifat ini. Terus yang kedua, kalau ada mutlak A lebih besar sama dengan B, maka itu akan ekuivalen A yang lebih besar dari B, ya, atau A yang lebih kecil dari minus B. Nah, ini juga bisa. Ini juga merupakan sifatnya. Contohnya, Kak, dalam soal pretest. Ya, langsung. Sebentar. Kita cari dulu contoh dalam soal pretest seperti nomor 25 ini. Nah, himpunan solusi atas mutlak 2x min 5 kurang dari 97. Nah, kalau kita lihat bentuk ini ternyata sama ya, teman-teman. Kayak sifat nomor satu. Oh, ada kurang dari, Kak, pakai sama dengan. Oke, berarti tinggal kita salin. Ini akan ekuivalen dengan 2x min 5 berada di antara minus 7 sampai 7. Nah, lalu himpunan penyelesaiannya tinggal kita berusaha menyisakan X di ruas bagian tengah. Oke, berarti semua ruas kita tambah 5. Berarti minus 2 kurang dari sama dengan 2X kurang dari sama dengan berapa nih? 12. Terus semua ruas kita bagi dengan 2. Nah, nih, semua ruas dibagi 2. Berarti min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Oh, berarti jawabannya adalah Charlie. Jadi besok kalau ketemu pertidaksamaan harga mutlak, satu ruas di kiri masih ada mutlaknya, sementara kalimat di ruas sebelah kanan gak ada mutlaknya, kalian bisa pakai sifat ini. Oke, Kak, kalau seandainya soalnya kayak gini, nah, misalkan soalnya seperti ini. Nah, kayak soal nomor 26. Gimana nih Kak cara menyelesaikan? So far kita bisa pakai identitas atau sifat yang lain ya teman-teman. Apa itu sifatnya? Kalau ada mutlak A kuadrat, maka itu pasti akan senilai dengan A kecil kuadrat.
Nah, jadi saat kalimat mutlak kalian kuadratin, maka seolah-olah kalian bisa menghapuskan mutlaknya. Nah, jadi mutlaknya itu hilang. Nah, kalau hilang, enak kita. Oh, berarti kalimat ini dua ruas, dua-duanya dimutlakin. Sorry, dikuadratin maksudnya. Nah, jadi ruas kiri mutlak X plus 3 kuadrat kurang dari mutlak 2X kuadrat. Dua-duanya ya harus dikuadratin dulu, baru kalimat hasil kuadratnya senilai dengan yang tanpa mutlak. Berarti ini X kuadrat plus 6X plus 9. Yang ini 4X square. Pindah ruas, Kak? Ya, boleh. Nol kurang dari 4x kuadrat kurang ini 3x kuadrat min 6x min 9. Oh, semuanya kelipatan 3 nih. Kita bagi semuanya dengan 3. Nah, gini. Apakah pertidaksamaan kalau dibagi 3 masih aman, Kak? Jawabnya masih. Pertidaksamaan kalau kita bagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaannya tetap sama. Kalau dia moncongnya ke kanan, ya tetap ke kanan. Kalau dia moncongnya ke kiri, ya tetap ke kiri. Nah, jadi kayak, ya sama, sama aja. Berarti nol kurang dari X kuadrat min 2X min 3. Oke, kita bertemu yang namanya pertidaksamaan. Langkah berikutnya, cari pembuat nol fungsi. Yaitu saat kalimat ini seolah-olah disama denganin nol. Terus kalian faktor. Oke, cari faktornya, Kak. Ya, di sini X, X, min 3. Cari yang dikaliin min 3, yang ditambahin min 2. Berarti ini ada min 3 sama plus 1. Nah, berarti X-nya bisa 3 atau X-nya bisa minus 1. Nah, ini namanya pembuat nol. Setelah itu, jangan langsung buru-buru. Bikin dulu garis bilangan. Letakkan angka-angka tersebut kayak biasa, min 1 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Ada 3 calon solusi, 1, 2, dan juga 3. Lalu uji titik. Misalkan nih, dari interval 2 kita ambil X sama dengan 0. Masukin ke mana, Kak? Masukin ke fungsinya. Berarti 0 kuadrat min 0 min 3. Oh, hasilnya minus. Oke, tulis minus. Di sebelah sini plus, di sebelah sini plus. Nah, karena kalimatnya harus lebih besar. Ya, nol lebih kecil dari kalimat tersebut. Berarti kalimat tersebut harus lebih besar. Berarti yang kita pilih antara interval 1 atau interval 3. Nah, jadi himpunan penyelesaian adalah X kurang dari min 1. Nah, ya kan? Dan X lebih dari 3. Nah, berarti jawabannya adalah C atau Charlie. Nah, betul seperti ini kalian mungkin besok bisa temui. Nah, kalau ada di soal. Oh, berarti kata Kak Afrizal boleh dikuadratin kedua ruas. Ya guys, betul. Boleh dikuadratin kedua ruas. Ada lagi nggak Kak yang lebih sulit? Nah, aku dapat pertanyaan nih dari salah satu peserta regulerku. Nah, ini dia tanya soal seperti ini. Nah, tapi ini mungkin belum ditemukan di pretest ya. Ini contoh lain untuk menambah eh, variasi ya. Mungkin besok tiba-tiba soalnya nyeleneh, ya kita nggak berdoa seperti itu. Kita mau antisipasi. Kak, kalau ini mutlaknya dua. Udah mana dua beda lagi. Udah mana beda 10-nya kok ada di sini lagi. Ini kalau dikuadratin ini kan ditambah. Dan kalimat mutlak kan nggak boleh. Kalau ditambah nggak bisa nyatu, Kak. Ya, betul. Nah, kalau seperti ini, kita sudah nggak bisa pakai sifat nomor satu, nggak masuk. Sifat nomor dua nggak masuk. Sifat kuadrat juga nggak masuk, karena ini plus susah. Maka yang paling tepat adalah gunakan pendekatan definisi.
Nah, itu. Jadi, mutlak itu selalu bermasalah sampai kalian bongkar mutlaknya. Cara bongkar mutlak itu adalah by definition. Yang mana, Kak? Nah, yang ini. Nah, tulisan ijo-ijo-ijo ini tadi, ini namanya definisi mutlak. Jadi, setiap kalimat mutlak pasti bisa dikenali definisinya. Terinspirasi dari tulisan oranye. Dah, berarti satu. Kalau ada mutlak 2x min 3, maka itu bisa dipecah jadi dua. Bisa 2x min 3, bisa min buka kurung 2x min 3. Nah, Kak, kapan pakai yang atas? Pakai yang atas itu kalau 2x min 3-nya itu lebih besar or equal zero. Bigger than or equal. Kalau pakai yang bawah itu 2x minus 3 less than zero. Dengan kata lain, berarti kan 3 pindah ruas ya. 3 2x lebih besar dari 3, berarti x bigger than or equals 3 over 2. Nah, gini. Terus yang bawah x less than 3 over 2. Nah, kebalikannya. Jadi kalau yang satu udah ketemu satu angka, satunya lebih besar, satunya lebih kecil. Gampang. Simpan dulu, jangan buru-buru, kalem. Oke, langkah kedua. Kita harus juga bongkar absolute x plus 4-nya. Jadi X plus 4 itu kita bongkar menjadi dirinya sendiri pada saat dirinya sendiri lebih besar dari nol atau minus dirinya sendiri pada saat dirinya sendiri kurang dari nol. Nah, itu seninya. Jadi kalian nggak perlu bingung gimana Kak ngisi sebelah komanya, ininya, apanya, diisi apa. Jawabannya diisi kalimat di dalam mutlak. Apapun kalimat di dalam mutlak itu kalian kalian salin copy 4 kali. Jadi di situ koma sebelahnya, terus bawahnya min, koma sebelahnya. Nah, habis itu baru dirapikan khusus area yang ini. Nah, berarti x plus 4 bigger than or equal 0 artinya x bigger than or equal minus 4. Terus yang bawah x lebih kecil dari minus 4. Simpan dulu. Kalau langkah selanjutnya, Kak. Nah, karena kita punya eh, interval keberlakuan, interval kapan sih ngeganti mutlak pakai ini, ngeganti mutlak 2x min 3 pakai ini. Kita kan punya tuh, ada empat interval. Dan muncul dua angka, 3 per 2 sama min 4. Nah, kalian bikin aja garis bilangan. Terus kalian letakkan dua angka itu sesuai posisinya. Let's say minus 4 di sini, berarti 3 over 2 di sini. Nah, gini kan. Oke, secara nggak langsung berarti kita punya tiga calon interval karena dua batas itu. Interval pertama adalah sebelum minus 4. Interval kedua di antara minus 4 sampai 1,5. Nah, yang ini interval ketiga. Gunanya buat apa, Kak? Panjang amat. Nah, ini memang tipe soal panjang ya. Kita latihan untuk yang level paling sulitnya nanti pretest. Oke, jadi eh dibuat seperti ini karena aku mau begini. Kayak yang pertama, pada daerah satu atau X lebih kecil dari minus 4. Ketika X lebih kecil dari minus 4, kita akan mengganti kalimat yang ada di soal yang seperti ini, mau kita ganti. Mutlak yang depan kita ganti, yang belakang kita ganti, sesuai dengan yang ada di pedoman definisi yang kita udah buat. Contoh nih, mutlak X plus 4 diganti apa? Karena X-nya sedang di bawah min 4, berarti itu relevan dengan interval yang kedua. Berarti mutlak diganti sama ini. Minus X minus 4. Nah, jadi nanti mutlaknya hilang. Langsung berubah menjadi minus X minus 4. Tuh. Kalau sudah kita lepas absolute sign-nya, itu lebih gampang. Kita nge-proceed kalimatnya. Karena udah nggak ada penghalang. Jadi bolehlah tambahin berapa gitu bisa. Nah, terus Kak, kalau yang mutlak 2x min 3 diganti apa dong? Nah, kita kan sekarang bermain.
dalam tanda kutip di area X less than minus 4. Berarti area X kurang dari minus 4 itu masuk mana? Apakah masuk ini ataukah masuk kurang dari 1,5? Kalau di bawah minus 4 mah kecil ya, pasti masuk ke area kedua. X di bawah 1,5. Oh, artinya absolut ini diganti sama ini. Minus 2X plus 3. Langsung. Minus 2X plus 3. Nah, sisanya sama. Oke, dah. Terus dihitung biasa. Minus 3X, minus 1, 10 gitu kan ya. Minus 3X kurang dari 11. Nah, hati-hati. Untuk memindahkan minus 3, jangan sembarangan. Karena kalau kita melakukan operasi perkalian atau pembagian dengan minus, boleh asalkan tanda pertidaksamaannya ditukar. Prosesnya biasa aja, ya kayak bagi-bagi biasa, kali-kali biasa, tapi tanda pertidaksamaannya ditukar. Jadi X bukannya lebih kecil, malah lebih besar dari min 11 per 3. Nah, sampai sini ini belum solusi. Jadi, kalimat yang pertama, X kurang dari min 4, ini kita tetapkan sebagai syarat. Sementara X lebih besar dari min 11 per 3, itu adalah hasil sementara. Nah, kita harus berusaha tuh melakukan matching apakah syarat sama hasil ini udah masuk. Apa betul kalau X-nya kurang dari min 4, X-nya bisa lebih menghasilkan X yang lebih besar dari min 11 per 3. Cara ngeceknya gimana, Kak? Gambarlah garis. Gambar garis bilangan. Min 11 per 3 itu kayaknya lebih positif ya. Jadi min 11 per 3 itu di sini. Min 4 itu slightly di sebelah kiri ya. Sedikit banget. Nah, oke, menurut syarat, menurut kondisi awalnya dia harus ke sono. Terus menurut kondisi kedua, malah disimpulkan X-nya lebih besar dari min 11 per 3. Nah, ini kan kesimpulan yang janggal ya, yang aneh. Kenapa kok aneh, Kak? Ya, kayak gini deh. Kalau kita mau ke arah kiri, kita harus ke kanan. Itu dua pernyataan yang nggak mungkin bisa bersatu. Ya, kalau ke kiri, ya ke kiri. Kalau ke kanan, ya ke kanan. Ya, kiri sama kanan itu memang bertolak belakang lah istilahnya. Nggak bisa nempel. Oh, berarti himpunan penyelesaian yang dihasilkan pada interval satu adalah himpunan kosong. Himpunan kosong ya, bukan nol, tapi himpunan kosong. Nah, gitu. Oke, terus himpunan yang kedua. Nah, sekarang interval kedua berapa, Kak? Mulai dari minus 4 sampai 1,5. Minus 4, X sampai dengan 1,5. Kak, perlu pakai sama dengan nggak di sini? Nggak usah ya, guys. Jadi, untuk nanti memeriksa apakah minus 4 masuk ke dalam solution atau enggak, kalian cukup untuk ini aja ya. Untuk ngeceknya di akhir. Jadi kita berjalan aja semestinya. Biasa, tanpa tanda sama dengan maksudku gitu. Oke, untuk interval kedua, soalnya kan sama ya, seperti ini juga. Kak, mutlak 2X min 3 diganti apa? Nah, ini kan sekarang X-nya tetap di bawah 1,5. Berarti kalau di bawah 1,5, ini kan ya, berarti pakai pengganti yang kedua. Minus 2X plus 3. Tuh. Nah, kalau mutlak X plus 4, Kak. Karena ini sudah di atas min 4, di atas ya. Berarti jangan pakai yang tadi. Pakai yang di atas min 4. Nah, berarti ini interval yang pertama. Absolutnya langsung diganti seperti ini tanpa mutlak. Jadi langsung X tambah 4 kurang dari 10. Jumlahin. Berarti min X tambah 7 kurang dari 10. Hati-hati. Min X kurang dari 3. X lebih dari minus 3.
Nah, jadi jangan kurang, karena ini kita kali min satu semuanya, maka harus muter. Belum selesai. Sekarang, apakah praconditionnya itu bisa match sama conclusionnya? Cara nyocokin gambar garis bilangan. Katanya, angka yang merupakan syarat adalah dari min 4 sampai 1,5. Nah, ini syaratnya. Terus, angka yang menjadi solusi adalah di atas minus 3. Oh, masih bisa. Masih ada kalimat solusi yang sesuai dengan syarat keberlakuan. Oh, di sini. Oke, berarti HP2 keluar dengan sebuah interval ya, dari minus 3 sampai 1,5. Nah, ini penulisan interval yang update terbaru menurut buku Purcell. Oke, sekarang ketiga. Interval 3 pasti X lebih besar dari 1,5 ya, sesuai sesuai tulisan kita tadi. Soal masih kembar, nggak boleh diubah. Sekarang kita ngurusin penggantian absolut depan. 2X min 3 absolut, kalau X-nya di atas 1,5, diganti sama ini. Wah, ini. Kalau X di atas 1,5 ya, langsung. Terus kalau X plus 4, Kak. Nah, mutlak X plus 4 pada saat X di atas 1,5 itu kan juga sama halnya di atas min 4. 1,5 itu positif, jauh banget di atas min 4. Maka kita tetap pakai pengganti yang pertama, yaitu X plus 4. Nah, ini 10 nih. 3X plus 1, 10. 3X, 9. X-nya less than 3. Nah, sekarang kita baru mikir nih. Bisa nggak ya syarat sama hasil ini beririsan? Kata syarat mesti di atas 1,5 Kak. Baiklah. Kata hasil mesti di bawah 3 Kak. Baiklah. Ya, gini kan? Cret, 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 cret. Oke. Terus berarti gimana guys? Ya, oh bisa Kak ketemu nih. Berarti HP3 keluar dengan interval. Start from 3/2 sampai 3 kurung lengkung. Sekali lagi, kurung lengkung menginterpretasikan ujung-ujungnya nggak masuk ke dalam bagian solusi. Kalau kurung siku, masuk. Nah, terus kita gabung nih. HP1 nggak punya, 2 keluar angka, 3 keluar angka, kita sambung. Berarti kata HP2 mulai dari min 3 sampai 1,5. HP2 bilangnya dari sini sampai sini. Oke, kita terima. HP3 bilangnya 1,5 sampai 3. Ini kita taruh ke sini. Nah, ini adalah HP akhirnya, gabungan. Nah, untuk membuat hasil kita lebih sempurna lagi, kita harus memunculkan feeling. Kayak, Kak, 3/2-nya nasibnya gimana? Barangkali ini interval bisa disambung gitu ya. Daripada apa ya, ntar 3/2 bagian dari solusi tapi belum kita cek. Nah, itu kan juga salah tuh. Jadi mesti dicek. Cara ngeceknya, Kak. Nah, ini kan soal nih. Masukinlah 3/2 ke dalam soal. Langsung aja. Mutlak 2 kali 1,5. 3 ya. Minus 3, 0. Tambah mutlak 1,5 tambah 4. Ini hasilnya 5,5. Apakah dia kurang dari 10? Iya, iya banget ya. 5,5 kurang dari 10, iya banget. Berarti intervalnya kita sambung. Berarti di 3/2 part of solution, Kak. Nah, jadi nanti bikinnya nyambung aja. Seret. Nah, terus ujung-ujungnya gimana, Kak? Bagaimana dengan minus 3 sama 3? Masukin lagi. Kalau minus 3 misalkan ya. Kalau, salah. Oke, ini tadi dihitamin dulu ya. Nah, gini. Kak, kalau minus 3, mutlak 2 kali minus 3 minus 6. Minus 6 minus 3. Ditambah mutlak minus 3 plus 4. Oh, ini besar sekali, guys.
Yang kiri aja udah 9, yang kanan itu 1, 10. Apakah 10 di bawah 10? Tidak. Berarti -3 bukan solusi. Lakukan hal yang sama untuk 3. Kayaknya bukan kalau 3 juga. Mutlak 6 -3 tambah mutlak 7. Kayaknya sih 10 juga. Bukan juga. Masa 10 kurang dari 10 kan salah ya. 10 mah bukan kurang dari, sama dengan. Jadi, himpunan penyelesaian final itu adalah mulai dari -3 sambungin sampai 3. Nah, jadi intervalnya nyambung nih guys. Termasuk di 3/2 dia juga aman. Menjadi part of solution. Oke, sudah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari soal harga mutlak yang cukup rumit ya. Salah tiga lah ya, salah tiga contoh. Alright. Oke, bagus. Ada pertanyaan dulu nggak nih dari 69 teman-teman yang join? Ada yang mau tanya nggak? Kira-kira silahkan kita santai aja hari ini ya, guys. Oke, aman so far ya. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan nih dari Kak Asep. Kak, aku jujur masih kurang ngerti logika di balik himpunan kosong dan kapan mengaplikasikan interval 1 sampai 3 itu, Kak. Oke. Baik. Nah, begini. Asep. Jadi, himpunan kosong itu adalah cara orang matematika untuk menyatakan bahwa tidak ada satupun X yang memenuhi dari sebuah statement, ceritanya gitu. Jadi misalkan nih, X kuadrat kurang dari -4. Terus ditanya, X yang memenuhi berapa saja ya? Kalau seandainya ada, kita mesti sebutin. Entah itu banyak kayak sedikit kayak wajib disebutin. Cara menyebutkannya, kalau dia nilainya sedikit, tulis. Misal nih nilainya A, B. Nah, tutup kurung. Ini cara orang ngomong kalau memang ada hasilnya. Kalau. Tapi kalau semisal udah kita usahakan untuk cari, terus ternyata emang nggak ada hasilnya. Kayak bilangan berkuadrat berapa di bawah -4. Sampai kiamat kurang sehari, kayaknya sih nggak ketemu ya. Karena bilangan kuadrat terkecil, hasil kuadrat terkecil di dunia itu nol. Kesepakatannya orang matematika, nggak tahu sih waktu itu ya. Jadi nggak akan pernah ada nih. Nah, kalau nggak akan pernah ada, nol itu sebenarnya bukan kosong ya. Nol dengan kosong adalah dua terminologi yang berbeda di matematika. Nanti buat teman-teman yang FMIPA M, nah, mau jurusan matematika, nanti diperdalam aja sama dosen-dosen ITB. Nol itu apa, kosong itu apa. Nah, kalau himpunan kosong seperti ini berarti artinya nggak ada, bukan nol ya, nggak ada satupun angka yang dapat satisfy kalimat tersebut. Nah, jadi yang bisa memuaskan, memenuhi kalimat itu nggak ada. Mau ditulis setengah juga bukan, -1.500 juga bukan. Nah, itu maksudnya himpunan kosong itu begitu. Terus pertanyaan kedua, Sep. Kak mengaplikasikan interval 1 sampai 3 itu kapan? Gini cirinya, Sep. Kalau kamu atau kalian bertemu mutlak bla bla bla, tambah mutlak bla bla bla, kurang dari angka. Nah, ini sudah nggak bisa disederhanakan pakai kuadrat sama dengan kuadrat. Ya, kecil kemungkinannya prioritas keluar. Tapi berhubung ITB kan meningkatkan kualitas terus ya. Nah, takutnya ntar nggak keluar, dibilang nggak keluar, padahal keluar. Nah, jadi kita persiapkan aja. Jadi kalau ada dua mutlak, ditambah aja atau dikurang, terus nggak ada angkanya, ditambah angka lagi, entah posisi susunannya bagaimanapun terserah.
Boleh pakai interval 3 itu. Tapi kalau hanya sekedar gini nggak usah share. X plus 2 kurang dari sama dengan mutlak 2 min 15 X. Nah ini mah nggak usah. Ini mah kuadrat aja. Kiri kuadrat, kanan kuadrat, mutlak hilang, biasa. Nah, nggak usah sampai serumit itu. Oke? Itu aplikasinya. Terus, mencat. Aman, Kak? Wis, mantap. Oke, Joshua. Kalau sudah aman, bagus. Bagus sekali, bagus, bagus, bagus. Oke, nah sekarang, oh ada lagi. Amin, siap, terima kasih. Baiklah, mari kita lanjut ya. Yang juga ada pertanyaan itu kadang-kadang trigonometri. Nah, mungkin ini kita harus coba lihat ya beberapa contoh soal trigonometri. Nah, aku punya soal yang unik dan cukup rumit, tapi kita Bismillah nggak boleh enggan dulu ya teman-teman. Kita coba lihat dulu nih. Nah, ini dia soalnya. Hmm. Rebecca, selamat malam Kak. Apakah link absensinya sudah ada? Oke, Rebecca, sebentar. Aku tanyakan sama kakak admin ya. Ya, kayaknya kita, sebentar. Link kemarin itu, wait, wait. Oke, kayaknya sih bisa ya. Nah, kita tulis ya. Buat teman-teman yang mau recording, link recording seperti kemarin lewat ini ya. Silahkan diisi sambil jalan dan reviewnya. Bit.ly/join kelas Axel TPB. Ya, jadi ini adalah link untuk yang mungkin hari ini ikut dan udah kasih testimoni, nah, terus pengen lihat lagi rekamannya boleh lewat sini ya. Begitu Rebecca jawabannya. Ya, kita kuning-kuning dulu ya biar semuanya bisa melihat. Nah, ini kuning-kuning. Nah, beginilah ya. Oke, mari kita lanjut ke soal sub trigonometri. Nah, teman-teman, terkait dengan trigono, itu sebenarnya nggak perlu terlalu takut ya. Karena trigonometri ini sebenarnya cabang ilmu yang ngurusin perbandingan. Perbandingan apa, Kak? Perbandingan sisi dari segitiga yang selalu siku-siku. Nah, gitu. Jadi kalau kita punya segitiga nih, terus salah satu sudutnya, bukan salah satu, tiga-tiganya itu sudut sama. Tapi dimensi segitiganya beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, mereka bilang bahwa rasio sudut-sudutnya itu akan selalu sama walaupun segitiganya itu satu kecil, satu besar. Nah, gitu. Lahirlah konsep-konsep seperti sin theta yang bilang sin theta adalah demi depan per miring. Kak, depan apa, Kak? Ini buat yang belum tahu aja ya. Depan itu artinya sisi depannya sudut yang langsung menghadap sudut which is C ini. A misalkan ya, A bisa. Yang besar P ini juga depan nih. Nah, ini depan namanya. Samping, samping, sisi samping. Samping itu yang nempel sama sudut B dari sini sampai sini. Nah, ini samping nih namanya. Terus Q. Nah, dari sini sampai sini itu Q. Ini juga samping. Nah, mi biasanya ada singkatan demi mi. Mi itu miring. Sisi ini nih miring. Nah, dari sini sampai sini. Itu mi. Kalau yang gede, ya dari sini sampai sini. Oh, ini R, mi namanya, miring. Ya, konstruksinya paling tiga. Depan, samping, miring. Nah, depan sama samping dibandingin, jadilah sebuah fungsi namanya
apa. Terus ada lagi nih depan nama miring jadinya sin. Berarti A per C boleh. Terus P per R boleh. Nah ini sin. Terus nanti cos, theta, sami, samping per miring. B per C boleh. Ki per R boleh. Ada lagi tan theta. Itu sama kayak sin theta per cos theta. Berarti apa nih Kak? A per B? Bisa. P dibagi Q? Bisa. Tuh, tan desa. Dan lain-lain. Kalian bisa googling, cari di net, hafalin dari malam ini sampai besok. Oh ini. Nah, sekarang kita punya tuh akar 2 dikali sin X, cos X, ditambah 4. Nah, ini empatnya keluarin. Karena ada identitas hubungan fungsi trigono yang unik nih. Nah, di sini ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Tuh, tiba-tiba 3 per akar 2. Nah, buat teman-teman yang sudah hafal pasti tahu. Sin kuadrat apapun ditambah cos kuadrat apapun itu satu. Coba aja. Pegang kalkulator, bikinlah sin kuadrat 45 tambah cos kuadrat 45. Pasti satu. Mau 45, 150, 187, 3000 sekian, asalkan sama, pasti satu. Nah, itu yang pertama. Terus yang ini, 2 sin X cos X ini juga ada loh identitasnya, yaitu adalah sin 2X. Ya, buat yang baru datang, mau isi daftar hadir, nah itu ya, ada di sana. bit.ly/join kelas Axel TPB. Oke, lanjut. Oh, berarti ini sama kayak akar dari sin 2X tambah satu aslinya. Sama dengan 3 per akar 2 nih. Nah, kita kan mau nyari apa? Kayaknya sih X sih. Maka nilai X yang tepat. Oh, oke, nilai X. Berarti kita harus bongkar akarnya. Cara bongkar akar, jangan diakarin lagi. Di kuadrat. Nah, tapi treatmentnya adil ya. Kalau kiri di kuadrat, kanan iya. Jangan salah satu. Berarti sin 2X tambah satu, hasilnya 3 kuadrat, 9. Akar 2 kuadrat, 2. Tuh. Hmm, betul ya. Ini 4 kali satu ya. Empatnya lupa dong. Ah, ini harusnya 4 guys. Berarti ini ada empatnya guys. Nah, 4 kali satu ya. Lupa empatnya. Oke, baiklah. Maka sin 2X sama dengan kan 9 per 2 itu 4 setengah ya. 4 setengah kurangi 4 itu setengah guys. Nah, terus kita perhatikan dulu nih. X yang dimaksud itu katanya X-nya itu berada di antara 0 sampai pi per 2. Oke, berarti ya ada kemungkinan bisa aja sih. 2X-nya juga kemungkinan ada kemungkinan tetap di bawah 90 bisa. Di kuadran 2 juga bisa. Kita pakai asumsi yang sangat lazim. Gimana kalau 2X-nya di bawah 90? Terus kita nyari sin berapa ya yang 90. Kalau dulu ketahuan tuh sin 30 derajat adalah setengah. Jadi sin yang hasilnya setengah itu 30. Tapi bahasa beken sekarangnya bukan 30 ya, tapi V per 6. Kak, V itu apa? Dalam perspektif fungsi, trigono menerima input bukan lagi sudut. Ya, tapi X sebagai bilangan real, di mana satu V sebanding dengan 180 derajat. Nah, jadi 30 itu sudah jadi sin V per 6. V per 6 30-nya. Berarti, ya udah, sin dari V per 6 kan sama dengan sin 2X. Oh, berarti V per 6-nya itu tuh ya 2X-nya. Nah, sehingga X-nya adalah Pi per 12. Jawabannya adalah D atau del.
tang. Nah, itu salah satu contoh soal tentang ya bisa dibilang trigonometri sederhana. Nah, ya, itu salah satu contoh soal. Ada lagi nggak Kak? Ada yang pakai identitas sederhana, guys. Oke. Seperti soal lain. Kayak nomor 26. Secant X, cos X, sin X, cosekan X. Waduh, ini apa Kak? Oke, kalian perlu hafalkan juga ya. Ada 6 fungsi trigono. Sinus, kosinus. Tangen, kotangen. Sekan, kosekan. Jadi sebutannya cukup gampang ya. Tinggal kita perlu tambah ko, ko di depannya. Nah, secara identitas, oke, secara identitas kita akan eh, punya ini ya, secant X itu sama dengan satu dibagi cosinus X. Wah, ini identitasnya begini nih guys. Secant adalah seper cos. Terus sinus itu adalah seper kosekan X. Nah, jadi ada sekan, seper cos, sinus, kosekan. Oke, sebentar guys. Wait. Oke, ada komersial break sebentar. Oke, ada pesan. Apa ini kita baca dulu guys. Dari Kevin. Kak, boleh tanya apakah nanti file PDF soal akan di-share? Boleh, Kevin. Nanti akan aku requestkan ke admin ya supaya ikut di-share. Oke, lanjut ya. Nah, dari sini tinggal masukin. Berarti sekan satu per kosinus X dikali kosinus X dibagi dengan sinus X dikali sinus X itu seperkosekan ya. Seperkosekan X dikali kosekan X. Dah, terus kita eliminasi. Habis teman-teman. Habis guys. Ini tinggal satu per satu hasilnya. Satu. Udah. Berarti hasilnya adalah satu. Bisa soal seperti itu. Besok untuk ya keluar. Itu mungkin bisa-bisa aja. Oke, jadi teman-teman kalau nyari soal trigonometri, sebelum lihat soalnya, hafalkan dulu berbagai macam identitas ya. Clue-nya mulai dari identitas yang awal, kayak sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sin 2X, 2 dikali sin X, cosinus X. Terus cosinus 2X sama kayak apa aja. Cos 2X ini adalah cos kuadrat X min sin kuadrat X. Terus nanti bawah-bawahnya ada dan seterusnya. Ini kalian hafalkan dulu. Terus kalau ini sudah hafal, geser ke kuadran. Kuadran satu. Siapa yang positif? Kesamaannya apa dengan apa? Kuadran 2, kuadran 3, 4. Siapa yang plus, siapa yang min? Habis itu kalian juga kalau perlu, kalau itu sudah masih muat dan masih semangat, kalian apalin yang kayak identitas ini guys. Oh, tulis ini aja ya.
Sin dari X plus Y itu sama dengan apa? Sin X terus cos Y plus cos X sin Y misalkan. Terus kalau sin X min Y. Nah ini sama kayak apa guys? Juga dihafalin. Sin X cos Y min cos X sin Y. Cos juga sama, ada dua. Kalau masih hafal lagi, kalian juga perlu ngafalin identitas yang ini guys. Kayaknya pernah keluar sih. Tapi ya jarang. Sin X ditambah sin Y. Nah, ini sama dengan apa nih? Oh, ada yang dua. Sin. Buka kurung kalau nggak salah ya. X tambah Y per 2. Terus cos. X dikurangi Y per 2. Nah, kayak gini. Bisa. Terus min sin, cos min cos. Nah, itu kalian hafalin juga. Nah, itu banyak bisa dicari di net, terus di internet kalian hafalkan ya semampu kalian ya, semaksimal mungkin. Dah, begitu itu sudah hafal, ngerjainnya lumayan enak tuh. Kita bisa tinggal recall apa yang oh, ini pakainya kemarin mirip kayak apa nih? Oh, kayak ini, gitu. Betul, seperti itu. Ya. Bagus. Ya, itu saran sedikit tentang Trigunu. Oke, terus ini yang juga mungkin belum kesentuh ya. Vektor dan barisan deret. Oke, kita mungkin perlu singgung dulu tentang vektor. Nah, ini barangkali ada teman-teman yang belum tahu. Vektor ini agak-agak fisika ya, guys. Jadi nanti kalau di fisika ada, jangan kaget karena ini memang materi di dua mata kuliah. Dua-duanya ada nih. Kak, apa itu sebuah vektor? Vektor adalah besaran yang dinyatakan dalam bentuk anak panah. Nah, seperti ini. Jadi, cara kita mengkomunikasikan vektor itu pakai huruf kecil dikasih slash. Nilai dari sebuah vektor itu tidak hanya nilainya saja, tapi dia juga punya arah ternyata, teman-teman. Jadi dia mengkomunikasikan sebuah besaran sama arahnya berapa, gitu. Nah, untuk bisa tahu besar dan arahnya, kita itu akan memproyeksikan sebuah anak panah ke sumbu-sumbu yang ada. Yang kita ketahui ya, sumbu X sama sumbu Y. Nah, hasil proyeksi ujung dari sebuah vektor ke sumbu X, misalkan, oh angkanya berapa nih? Angkanya misalkan 2. Nah, angka tersebut dinamakan AX. Artinya, komponen sumbu X dari vektor A. Terus, kalau ujung sebelah atas dari vektor itu kita proyeksikan ke sumbu Y, maka namanya adalah AY. Nah, AY. Y-nya kecil ya. Artinya A komponen sumbu Y. Nah, lalu menulis dari sebuah vektor, penulisannya itu akan dua komponen. A slash sama dengan AX I topi ditambah AY J topi. Nah, ini cara orang matematika, fisika menuliskan vektor. Jadi mereka mengkomunikasikan dengan cara seperti ini. Contohnya apa, Kak? Contohnya, kayak misalkan A slash sama dengan 2I topi minus 5J topi. Berarti nih, kalau digambar ya, kalau seandainya digambar, berarti X-nya itu 2, 1, 2, Y-nya itu minus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ujung daripada vektornya itu akan terbentang di sini. Kalau pangkalnya, Kak, pangkalnya akan selalu di 0,0. Nah, ini adalah vektor A. Nah, gitu. Ilustrasinya seperti itu. Terus sebuah vektor punya apa lagi?
dia punya yang namanya panjang vektor atau yang biasa disebut sebagai magnitudo. Ya, magnitudo. Oke, magnitudo itu simbolnya adalah absolut A. Nunjukin apa, Kak? Absolut A itu nunjukin seberapa panjang anak panahnya. Semakin panjang, absolutnya makin besar. Oh ya, untuk info lagi ini. Jangan salah ya, penulisan I sama J ini memang disengaja. Jadi Kak, I itu untuk apa? Penanda bahwa di situ itu sumbu X. Jadi dua itopi. Ya, sumbu X. Terus J-nya itu -5. Nah, jadi itu penanda di sumbu Y, koordinat ujungnya -5. Dan ini jangan kalian jumlah ya teman-teman. Jadi nggak boleh dijumlah guys. Ini nggak boleh jadi -3 I sama J. Wah, ini kalau dosen tahu langsung teneng. Nah, termasuk di fisika atau termasuk di matematika nanti ada pilihan -3 I min J. Ah, itu nggak boleh dipilih ya. Hati-hati, penulisan vektor memang disengaja untuk tidak pernah bersatu. Oke ya, jadi memang sengaja begitu. Balik lagi, Kak, udah tahu vektor. Cara ngitung magnitudonya gimana? Magnitudo sama dengan square root of AX square plus AY square. Nah, jadi kalau dia vektor dua dimensi, magnitudonya adalah akar komponen sumbu X kuadrat tambah komponen sumbu Y kuadrat. Kak, kakak tadi bilang ada dua dimensi. Loh, Kak, emang ada tiga dimensi? Ada, guys. Jangan salah sangka ya, ada tiga dimensi. Berarti sebuah vektor yang terbentang bukan hanya di Cartesian 2D, tapi Cartesian ruang seperti ini. Nah, ini ruang ya. Kak, X, Y, Z itu gimana ya? X itu kalau ini kepala kita ya. X itu arah kanan, sorry, kanan. Y itu arah depan kita. Ya, X kanan, Y itu depan. Z itu atas kita. Nah, gitu. Jadi posisi kepala kita hadapnya ke sini guys. Nah gitu. Y depan, X kanan, Z atas. Itu kalau dari perspektif yang aku pahami ya seperti itu. Nah kalau vektor tiga dimensi Kak, ada Z-nya? Ada. Jadi kalau dia misalkan begini nih. Gimana ya? Gini. Gini deh. Ada sebuah vektor P slash. Maka P ini bisa kalian proyeksi ke bidang XY sampai dia nyentuh alasnya. Terus dilihat posisinya lurus dengan apa. Untuk di sumbu X berarti ini namanya PX. Untuk di sumbu Y, PY. Untuk di sumbu Z adalah PZ. Nulis P-nya, P slash sama dengan PXI tambah PYJ tambah PZK topi. Nah, jadi orang kalau sudah menulis seperti ini, maka maksud dia ini adalah sebuah vektor di ruang. Ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi dia kayak nembak dari ujungnya dinding gitu, dari ujung gitu, nembak ke tengah. Nah, itu adalah vektor. Balik lagi. Kalau misalkan dicari panjangnya, Kak, 3D, ngitungnya gimana? Sama, pakai roots juga. Berarti panjang dari vektor P adalah akar dari PX kuadrat tambah PY kuadrat tambah PZ kuadrat. Akarnya 3. Ini sangat mungkin nih keluar di pretest ya, gampang. Tinggal kuadrat masing-masing tambahin. Berarti kalau panjang vektor sudah nggak ada yang namanya I. Nggak ada yang namanya J, nggak ada K, besarannya skala. Oh panjangnya 15, selesai. Oh panjangnya 2, selesai. Gitu, jadi panjangnya itu skala. Terus dalam vektor ada operasi apa Kak? Vektor bisa nggak sih Kak dijumlah? Bisa guys. Vektor boleh loh dijumlah. Contoh misalkan, ada contoh soalnya nggak ya? Sebentar guys, kita scanning dulu nih. Contoh soal
vektor pretest. Oh, ada. Tenang guys, ada guys. Seperti soal nomor 56, 57 ini vektor ini kayaknya. Nah, ini level A nih ya, level yang sulit. Mungkin bahasan kita hari ini ya level A semua lah. Nah, ini contohnya nih, nomor 57 dulu boleh deh guys. Panjang vektor A kalau min 2i plus 3j plus 4k. Nah, maka kalian pakai tuh rumus warna coklat. Berarti ini amplitudo dari A atau magnitud dari A adalah akar dari minus 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Jadi akar 4, 9, 16 ya. Berarti square root of 29. Nah, selesai. Bisa. Jadi ini soal gampang sih, hanya 1 detik paling atau 2 detik. Enggak 1 detik kecepatan ya. Mungkin ya 30 detik lah, hitung pelan-pelan gitu. Kuadrat doang, gampang. Kak, kalau dijumlahkan kayak nomor 56, A-nya 3i min j plus 2k. B-nya I min 4j. Artinya 1i min 4j. C-nya sekian. Vektor 2a plus B min C. Nah, berarti kalau kita bikin dulu nih 2a. 2a artinya 2 kali A. A-nya dikali 2. Berarti 6i. Ya, minus 2j plus 4k. Tuh, itu 2a. Tambah B. B-nya adalah 1i minus 4j. Ditambah Kak, tambahin aja seperti biasa. Dan kalian melakukan penjumlahan per elemen. Berarti ini jadinya 7i ya min 6j plus 4k. Ya, buat yang belum tahu aja nih. Oke, kalau yang udah tahu, wah bagus sekali. 2a plus b. Terus Kak dikurangi c. Nah, berarti setiap ini kalian kurangi sama 2i 2j min k. Per elemen ya, jangan dicampur. Berarti hasilnya adalah 7 kurang 2 5i. Min 6 min 2 min 8j. Terus plus 4 min min 1 plus 5k. Nah, berarti jawabannya adalah alfa. Tuh. Jadi kalau ada vektor, jangan ragu, prosesnya seperti biasa. Pokoknya kita ingat elemen-elemen itu independen, jadi nggak bisa bersatu. Oke, ada pertanyaan dulu guys so far untuk sejauh ini. Mungkin terkait chapter apa? Nah, di dalam vektor itu ada operasi yang juga kadang keluar guys. Namanya adalah hasil kali titik. Ya, kalian pernah dengar mungkin di SMA dulu dot product. Jadi vektor itu bisa guys dikalikan dengan sesama vektor. Operatornya titik. Jadi kalau misalkan vektor A nih sama dengan AX I topi tambah AY J topi. Terus kemudian vektor B, BX I topi tambah BY J topi. Misalkan 2 dimensi aja ya. Ternyata A dot B kalian cukup mengalihkan elemen per elemen. I dikali I, J dikali C. Berarti AX dikali BX, I-nya I dikali I itu 1. Nah, FYI ya. I dot I hasilnya adalah 1. Tapi kalau I dot J itu hasilnya 0. Makanya kan kita nggak bisa tuh ngalihin dot menyilang. Bisa sih, tapi percuma. Hasilnya 0. Gitu. Jadi ya tinggal I sama I aja dikalikan sekian. Terus ditambah besaran J sama besaran J dikalikan.
AY, BY, dan kali satu. Nah, ini. Ini namanya hasil kali dot. Contohnya Kak, ada dong. Nih contohnya. Aku kebetulan bikin soal 2i min 4j plus 3k, i min j min k. Hasil kali titik B dengan C, nah, berarti B dot C. 2 kali satu 2, I kali I satu. Min 4 kali min satu plus 4, J kali J satu. 3 kali min satu min 3, K kali K satu. Hasilnya 3. Barangkali besok ada soal pilihan yang angka, yang IJK. Nah, pilihlah kalau dot product itu hasilnya nggak mungkin IJK, guys. Hasilnya pasti angka. Oke, sudah. Itu beberapa poin penting untuk ini ya. Apa itu namanya? Vektor. Buat yang masih eh, belum pede. Oke, terus barisan sama deret sekarang. Kita coba ya. Ada yang ditanya nggak? Kalau ada, silahkan disampaikan, guys. Oke, Menca. Kak mau nanya. Oke, Azura. Sebenarnya out of materi, HA. Soal materi logika sama dengan soal PU atau gimana, Kak? Oke. Kalau logika dibilang PU sih kayaknya enggak ya. Tapi eh ya mungkin aku bisa bilang 40% enggak seperti penalaran umum, tapi ya 60%, 60% enggak seperti 40%-nya mungkin ya bisa ada kemiripan ke arah sana soal logika. Logika itu benar salah. Jadi dia berupa klaim yang mana kita memeriksa apakah klaim itu benar atau salah gitu. Nah, klaimnya macam-macam. Contoh nih, aku ada contoh lagi nih soal logika. Nah, kita coba lihat ya. Banyak yang tanya soal logika karena mungkin beberapa ada yang mengasumsikan kayak ntar jika maka Kak, ya jika maka sih pasti. Tapi dia mungkin menggali lebih dalam apa yang ada di dalam jikanya. Mungkin nggak sesimpel ini kali ya. Kan kalau SMA gini, jika Andi menabung, maka Andi kaya. Terus Andi rajin menabung. Maka, nah, ada premis-premis begitu mungkin kalau SMA. Kalau kuliah, mungkin aku bisa propose seperti 30. Nah, soal nomor 30 ini. Perhatikan soal berikut. Jika X merupakan bilangan ganjil, X kuadrat adalah ganjil. Jadi bentuknya jika dan maka, dia ngeklaim kalau X ganjil, X kuadrat pasti ganjil. Nah, tugas kita, kalau ada logika, kita berusaha mencari celah supaya kalimat itu bisa salah. Kalau ada, karena menemukan kesalahan itu jauh lebih gampang ya kalau kata orang dibanding membuktikan kebenaran. Nah, sekarang ada nggak nih bilangan yang ganjil, let's say positif, terus X kuadrat juga nggak ganjil? Jawabannya nggak ada. Ya, mungkin di batch satu sesi sebelumnya kita udah bahas, kalau tiga, misalkan kita pakai metode ala anak SMA sampling. Kita ambil aja angka. Nah, comot-comot angka. Tiga kuadrat 9. Oke, 5 kuadrat 25. Tetap ganjil. 17 kuadrat 289. Tetap ganjil. Oke. Berarti kalimat satu ini kayaknya enggak terbantahkan. Toleransi samplingnya berapa kali, Kak? Nah, kalau aku bilang sih 3 angka, 5 angka. Kalau kalian pilihnya random, jangan urut, terus tetap itu, nah berarti itu benar. Nah, itu logika. Penalaran umum bisa sih dibilang kayak penalaran umum ya, kayak. Terus nomor dua, jika X kurang dari satu, maka X kuadrat kurang dari satu.
Ini kan klaim. Katanya, X kurang dari satu X kuadrat mesti di bawah satu. Kayaknya ini salah. Karena aku langsung kepikiran, gimana kalau X-nya min 4 Kak? Min 4 kuadrat kan bukan min 16 loh ya, hati-hati. Min 4 kuadrat adalah 16. Nah, ini mah jauh di atas satu. Jadi kalau klaimnya kurang dari satu, kayaknya enggak deh. Ya, betul. Itu nomor dua. Nomor tiga, kalau X lebih dari nol, X kuadrat lebih dari 0,0000. Berapa nih? 10 pangkat minus 4 misalkan. Emang betul Kak, kesannya ya, kalau kita nggak teliti, kesannya bilangan itu mulainya dari satu. Iya kalau bilangan asli. Kalau bilangan real sebenarnya susah sekali mencari angka real setelah angka nol. Karena pasti 0,000 nggak tahu tuh sebanyak apa nolnya. Nah kalau dia bilang X kuadrat selalu di atas 10 min 4 kayaknya nggak juga. Gimana kalau nih, kalau seandainya X-nya 10 min 12, apakah X kuadrat itu nggak makin minus? 10 pangkat minus 24, ini tuh super 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 kecil ya. 0,0000, oh, panjang 01. Dari sini ke sini ada 24 digit. Ya, jadi nggak mesti di atas 0,0001. Terus lagi, kalau X berada di antara min satu sama satu, kata dia, X kuadrat selalu di bawah X. Kesannya, kalau X-nya setengah, Kak, setengah kuadrat kan di bawah setengah. Iya, betul. Itu kalau setengah. Kalau sepertiga, Kak, betul. Kalau 3/4, Kak, betul. Tapi, kita mesti ingat, ada loh angka nol. Nah, dan nggak bisa nih, nol kuadrat di bawah nol. Nah, pasti, duh, oh iya ya, nol, nol mah sama kayak nol. Oh, jadi salah. Berarti jawabannya benar adalah B. Nah, ini bisa. Bisa jadi salah satu dari sekian contoh soal logika matematika. Gitu, Zura, caranya Zur. Oke, sama-sama. Wis, mantap. Oke, gitu guys. Terus untuk barisan, nah barisan ini memang yang difokuskan hanya dua ya, aritmatika sama geometri. Terus kalau geometri, nah kalian mungkin sudah tahu lah ya, dari suku ke suku berikutnya dikali dengan sebuah bilangan rasional. Namanya R. Kak, cara nyari R gimana? Gampang guys. Suku ke N dibagi sama suku sebelumnya. Tuh. Jadi min 2/9 dibagi sepertiga. Ya, terus dikali 3 berarti minus 2/3 nih kayaknya. Oke, rasio ini terus ditanya unik nih, hasil penjumlahan sebuah deret. Biasanya kalau kita ngomongin kalimat seperti ini bukan deret ya guys. Ini sebenarnya adalah barisan. Cirinya barisan apakah? Tandanya koma guys. Kalau koma, barisan. Kalau deret harus diganti plus. Nah, kebetulan dia memang tanyanya deret. Jadi kayak sepertiga suruh ganti sama dia. Plus min 2/9. Plus 4/27. Plus min 8/81. Plus gitu. Dan ini selamanya. Nah, kalau di deret geometri, hasil penjumlahan angka sebanyak ini itu ada loh guys. Mungkin kita ngerasa, Kak, masa iya angka sebanyak itu di jumlah ada? Iya. Nah, nanti kita akan bahas di perkuliahan lah ya. Mungkin kalau kita ada kesempatan kita ketemu lagi. Ternyata walaupun angka sebanyak ini, dan ini kan masih terus sampai infinite, tapi angka-angka itu kecil guys. Makin ke kanan itu makin kecil kok. Sehingga kalian nggak perlu khawatir hasilnya itu membesar. Karena dia semakin banyak nomor sukunya, besaran sukunya itu semakin kecil. Didukung oleh
Deret ini variasi. Jadi setelah ditambah sama dia, diturunin. Ditambah dikit sama dia, turunin dikit. Sehingga nanti kalau digambarkan dalam bentuk kurva, awalnya tambah segini, turuninnya dikit. Terus tambahnya dikit, turuninnya lebih dikit. Jadi kayak gini, 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 tapi makin lama amplitudenya makin rendah. Nah, sehingga nanti lama-kelamaan proses itu seolah-olah flat. Ditambah dengan sesuatu yang hampir mirip, dikurang dengan sesuatu yang hampir mirip. Jadi kayak nggak gerak kemana-mana. Nah, hasilnya disebut S tak hingga. Jadi the sum of the whole number gitu. Jadi jumlah sampai suku tak hingga. Ada rumusnya nggak Kak? Ada dong. S tak hingga itu rumusnya suku pertama dibagi satu minus rasio. Nah, tinggal kita proses deh. Suku pertama mana Kak? Ini. Sepertiga dibagi satu minus. Rasionya minus 2/3. Sepertiga dibagi 5/3. Hasilnya 1/5. 0,2. Ternyata angka sebanyak itu guys. Kalau kita jumlahkan, itu ternyata mendekati 0,2. Emang masuk akal, Kak? Masuk akal. Ini kan udah 0,333. Yang ini minus ya, minus 0,222. Tuh. Jadi habis ditinggiin dikurangin sama dia. Tapi habis itu ditinggiin lagi sama dia. Habis itu dikurangin lagi. Sehingga bisa sih memang ya hasilnya adalah seperti itu. Rumus ini hanya boleh dipakai dengan catatan. Ada catatannya nih. Banyak yang nggak tahu. Catatannya rasionya harus di antara -1 sampai 1. Deret geometri yang rasionya di interval ini baru bisa menghasilkan penjumlahan yang konkret pada suku nomor tangga. Sementara kalau misalkan rasionya tidak di interval ini, suku-suku tersebut dijumlahkan hasilnya unlimited. Benar-benar nggak bisa kita predik guys. Kita nggak tahu tuh hasilnya apa tangga apa min tangga ya. Hasilnya 10.000 apa berapa? Karena apa? Karena kalau ditambah terus besar besar besar, kalau dikurang dikurang terus besar 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 gitu. Kayak kayak gini deh, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nah, ini kalau ditambah selamanya loh ya, pasti ya infinite. Karena 1.000 belum berhenti, 1 juta belum berhenti, 10 juta belum berhenti, 10 pangkat 10 belum berhenti. Nah, kapan berhentinya? Gitu. Itu konsep tentang deret ya. Jadi deret besok juga perkara yang harusnya cukup mudah buat yang pernah melihat. Oke, ya seperti itu. Ada lagi nggak request-request nih? Eh, Mumpung kita masih ada waktu, ya ada deret, mutlak, terus untuk logaritma, apakah ada ya di materi? Manipulasi bentuk aljabar, trigonometri, fungsi, vektor, logika, barisan. Ini dikeluarkan sama Ditmasa ya. Seharusnya sih akurat. Kalau dari tabel ini nggak ada turunan. Untung, alhamdulillah nggak ada turunan, nggak ada integral. Terus nggak ada logaritma. Ya semoga, semoga memang apa yang ada di sini cocok. Gitu. Terus ada lagi nggak Kak soal yang unik-unik? Ya soal yang unik mungkin kayak sudut ya bisa sih pakai trigono. Oh ya ada pesan dulu. Halo Kak, izin bertanya. Kalau proyeksi vektor skalar dan ortogonal gimana ya Kak? Apakah bakal keluar di pretest? Oke Reynold.
Sejauh ini memang belum pernah tuh keluar proyeksi, bahkan hasil kali titik aja kadang belum ada di pretest. Tapi kalau mau dipelajari boleh proyeksi ya, proyeksi ortogonal sama proyeksi skalar. Kak, proyeksi skalar sama vektor proyeksi apa bedanya? Gini guys, proyeksi itu kan bayangan. Jadi kalian punya vektor. Misalkan begini ya, berdiri dia, berdiri terus miring gini. Habis itu kalian punya alasnya, alasnya itu vektor lain. Misalkan ya, vektor B. Terus kalian meletakkan lampu tuh, bener-bener lampu ya, letter lead lampu. Nah, ini lampu kita letakkan di atas. Dengan adanya lampu menembakkan cahaya, maka vektor tersebut akan menghasilkan bayangan. Nah, bayangan inilah disebut sebagai vektor proyeksi. Nah, ini sebutan vektor hijau ini adalah projection dari vektor A pada alas B. Jadi bayangannya, otomatis bayangannya harus vektor. Nah, syarat-syarat dua vektor itu bisa saling diproyeksikan, mesti ditembak tegak lurus. Ya, jadi kalau ngasih cahaya, nggak boleh lampunya miring begini, ntar bayangannya ke sono-sono. Ah, nggak sehat ya. Jadi proyeksi itu harus tegak lurus. Itu kesepakatannya. Nah, itu namanya proyeksi vektor. Tulis ya. Proyeksi vektor. Ada Kak cara nyarinya? Ada dong. Proyeksi dari vektor A pada alas B adalah vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B dikali dengan vektor B. Ya, coba kita pastikan dulu apakah sudah betul persamaannya. Oh ya, ortogonal itu istilah untuk ini ya. Oh, ini kurang kuadrat teman-teman. Lupa. Ini harusnya ada kuadratnya. Nah, proyeksi ortogonal itu istilah untuk tegak lurus. Jadi memang proyeksi itu harus ortogonal. Jadi nembaknya harus tegak lurus. Nah, ini rumusnya nih. Jadi nanti A dot B kan skalar. Magnitudo B skalar juga. Angka maksudnya. Skalar itu nggak pakai IJK ya. Jadi ini skalar. Dibagi tuh. Hasilnya skalar. Terus dikali vektor B. Nah, jadinya vektor. Gitu. Terus kalau ada istilah lagi Kak, pernah dengar proyeksi skalar. Nah, kalau setauku proyeksi skalar itu adalah panjang vektor proyeksi ya. Jadi proyeksi A pada alas B. Nah, dicari panjangnya. Jadi ya kurang lebih sih vektor A dot vektor B dibagi panjang B aja. Nah, ini proyeksi skalar. Dia ngukur panjang bayangan nih dari sini sampai sini seberapa panjang bayangannya, panjang bayangan. Nah, itu mungkin kita bisa sebut sebagai proyeksi skalar, panjang proyeksi, ya, panjang bayangan gitu. Berarti nggak ada IJK-nya Kak, yang kotak merah nggak punya. Nah, kalau yang kotak coklat itu punya IJK karena dia dikalikan sama vektor. Begitu, Reynolds jawabannya Reynolds. Oke, ada lagi pertanyaan guys. Kemungkinan ya keluar di pretest ada dengan probabilitas yang kecil ya, di bawah 10%. Kemungkinan sih masih terbuka, tapi ya kecil sih kalau aku bilang ya. Oke, siap, sama-sama. Nah, jadi ortogonal itu istilah tegak lurus ya. Kita nggak perlu takut dengan istilah ortogonal, paralel. Nah, itu istilah matematika. Oke, buat yang mungkin baru hadir atau belum ikut join tadi, untuk rekaman hasil belajar dan soal, nah nanti akan aku upload dan akan dikirimkan linknya itu
ke email teman-teman yang teman-teman isi di sini. Nah, jadi nanti kakak adminnya yang akan mengirimkan email ya, kemungkinan sih besok. Nah, jadi dicek aja emailnya. Nah, barangkali next time kita akan punya kesempatan bertemu lagi karena perjuangan kita belum selesai untuk memperjuangkan fisika dan kimia buat teman-teman yang non SBM. Kalau untuk teman-teman yang SBM, aku doakan besok satu kali, besok lusa lah ya, atau besoknya lagi, satu kali ujian, teman-teman sudah bisa pas dan nggak perlu ikut SCL. Nah, jadi biar bisa lega gitu ya mengarungi perkuliahan. Terus tips, sekedar tips nih untuk kuliah. Dulu aku waktu awal kuliah itu ngerasain kayak, wah kayaknya aku bisa nih gitu kan. Terus pertama-tama yang aku dapetin adalah ujian kimia aku begitu jelek. Nggak ujian sih, kuis ya, kuis kimia begitu jelek. Soalnya memang cuma satu, nilainya kebetulan nol, dan itu membuat shock sekali. Nah, jadi saran aku, culture shock yang itu teman-teman bisa persiapkan gitu karena mungkin akan banyak konsep-konsep yang diluruskan nih sama Bapak Ibu dosen di kampus kayak, oh ini salah ternyata, oh ini kalau bikin statement begini, oh kalau nulis sama dengan itu nggak boleh ke bawah, oh kalau ini begini. Nah, terjadi teman-teman ketika besok perkuliahan ini kan pretest dulu, oke lah ya, kita anggap sudah. Ketika perkuliahan, tips untuk teman-teman bisa berkuliah dengan bagus, teman-teman bisa memposisikan diri seperti sebuah ember kosong ya guys. Nah, jadi ember yang siap menerima materi apapun dari fisika, kimia, mungkin pengantar MIPA, mungkin pengantar FITB, pengantar kebumian, mungkin pengantar bisnis, mungkin mata kuliah pengenalan apa ataupun olahraga, nah, itu teman-teman, ataupun bahkan mungkin kalkulus ya kan, teman-teman bisa kesampingkan ya, ilmu yang sudah didapatkan di SMA dan siap menerima asupan baru lagi. Gitu. Dengan begitu sembari berjalan dan proaktif di kelas, diskusi sama teman, bikin iklim belajar yang kondusif, yang produktif. Jadi kayak, ayo ajakin temennya belajar, ajak diskusi. ITB adalah tempat kalian menemukan ya hampir semua jawaban lah gitu. Pasti ada teman, guru, kakak, kakak tutor, mentor, atau mungkin ada saudara yang bisa bantu menjawab itu. Jadi semangatnya dipertahankan, dipompa, dan yang udah pakai, yang udah dapet Jamal, jaket alma mater, wis, selamat ya. Ah, jangan lupa untuk dinikmati kebahagiaannya, tapi nggak usah terlalu euforia karena perjalanan masih kita perlu hadapi dengan sungguh-sungguh. Oke, ya berarti seperti itulah guys. Sekedar sharing-sharing singkat. Ya, thank you Wilbert. Sharing-sharing singkat kita hari ini. Ya, terima kasih banyak untuk 57 orang yang sudah stay dan mengikuti kelas hari ini. Nah, nanti ditunggu aja rekaman dan dokumennya. Follow IG Axel aja. Nanti tanya-tanya admin. Mungkin kalau, Kak, email aku kok belum kok belum nerima email, apa belum atau gimana? Tanya aja. Miminya insya Allah free. Oke, ya sudah. Terima kasih banyak teman-teman ya. Kita cukupkan sesi hari ini. Thank you guys. Oke, sama-sama. Thank you Mora, Zura. Mbak, kasih banyak Kak. Ini Kak, Yuk, ya sama-sama. Kak mau nanya itu di share-nya lewat email apa gimana ya? Di share-nya ini, Vin. Apa itu namanya? eh akan diupload di YouTube kan? Terus link YouTube-nya itu kayaknya sih privat dan itu dikirimkan linknya lewat email gitu. Oh, maksud saya untuk dokumennya.
Ya, untuk dokumen. Untuk dokumen belajarnya, kan itu dokumen video tuh, video rekaman. Kalau Hmm. untuk dokumen belajarnya itu ada link kayak Google Drive. Nah, nanti kayaknya bisa di-download sih. Oke, nanti di-sharekan di grup lagi ya. Ya, nanti Oke. di-sharekan di email atau kalau enggak ini aja misalkan kamu rasa kok aku lama belum dapat email ya udah ngisi Bitly tadi kan. Nah, itu Ah, apa chat IG Axel aja kayak oke Kak, deh. ini mau minta ini gitu. Nanti Oke. pasti dikasih. Makasih Kak ya. Ya, sama-sama Vin, sama-sama Vin. Oke, thank you Kintar. Siap, mantap. Oke, izin live ya teman-teman. Sampai jumpa di sesi kelas gratis berikutnya. Thank you.